Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deno Adriansyah dari 10 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai operasi logika aritmatika. Materi yang akan saya sampaikan yaitu aljabar Boelan, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian biner, increment, decrement, operasi aritmatika BCD kode, prinsip kerja half adder, prinsip kerja full adder, prinsip kerja penjumlahan paralel, prinsip kerja half subtraktor, prinsip kerja full subtraktor, dan prinsip kerja pengurangan paralel. Baiklah, masuk ke materi. Aljabar Boelan. Aljabar Boelan adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logik, di mana aljabar Boelan adalah sistem matematika yang terbentuk dari 3 operator logika berupa negasi, logika, AND, dan OR. Simbol logika 0 dan 1 yang digunakan untuk mempresentasikan input-output digital. Kita juga dapat menggunakan sebagai konstanta pada rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup secara permanen. Serangkaian aturan dari ekspresi aljabar Boelan telah diciptakan untuk membantu mengurangi jumlah gerbang logika dasar yang dibutuhkan dalam melakukan operasi logika tertentu, sehingga akan dihasilkan daftar fungsi atau teorema yang dikenal umum sebagai hukum aljabar Boelan. Aljabar Boelan adalah operasi matematika yang berguna dalam menganalisis gerbang dan sirkuit digital. Dengan menggunakan hukum Boelan ini, maka akan dapat mengurangi atau menyederhanakan Boelan yang kompleks dengan maksud untuk mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan. Oleh sebab itu, aljabar Boelan adalah sistem matematika yang didasarkan pada logika yang memiliki perangkat aturan atau hukum yang berguna dalam menentukan, mengurangi, atau menyederhanakan ekspresi Boelan. Variabel yang digunakan dalam aljabar Boelan memiliki 2 kemungkinan, yaitu logika 0 dan logika 1. Tetapi ekspresi jumlah variabel yang dihasilkan tak terbatas, yang semuanya dilabeli secara individual untuk mewakili input ke ekspresi. Sebagai contoh, sebuah variabel A, B, C, dan lain-lain dihasilkan sebuah ekspresi logis, yaitu A plus B sama dengan C. Tetapi variabel hanya dapat berupa 0 atau 1. 2. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian biner. 1. Penjumlahan. Dalam penjumlahan aritmatika biner dapat dilakukan seperti penjumlahan bilangan desimal biasa, seperti contoh sebagai berikut. 2. Pengurangan. Dalam aritmatika bilangan biner tidak mengenal istilah mengurangi untuk menyelesaikan masalah. Aritmatika ini digunakan metode penjumlahan, namun untuk bilangan yang mengurangi dijadikan bilangan inverse. Seperti contoh sebagai berikut. 3. Perkalian. Metode yang digunakan dalam perkalian biner sama dengan perkalian yang bilangan desimal, yaitu terjadi pergeseran bit ke kiri setiap bit penggali. Setelah proses penggalian, setiap bit selesai dilanjutkan dengan menjumlahkan masing-masing kolom bit. Seperti contoh sebagai berikut.
4. Pembagian. Sama dengan perkalian, pengurangan, dan penjumlahan, pembagian juga menggunakan metode yang sama seperti pembagian pada bilangan desimal, yaitu dengan membagi biner yang akan dibagi dimulai dari bit kiri. Jika bilangan pembaginya lebih dari bit kiri yang akan dibagi, maka bilangan pembagi dimasukkan 0 pada bit yang kiri. Seperti contoh sebagai berikut. 3. Increment dan decrement. Increment digunakan untuk menambah variabel sebanyak satu angka, sedangkan decrement digunakan untuk mengurangi variabel sebanyak satu angka. Penulisannya menggunakan tanda tambah 2 kali untuk increment dan tanda kurang 2 kali untuk decrement. Penempatan tanda tambah atau kurang ini boleh di awal atau di akhir variabel, namun keduanya memiliki perbedaan. 4. Operasi aritmatika BCD kode. Kode BCD adalah suatu kode yang menggunakan desimal yang berkode biner atau binary code decimal. Kode BCD ini ada yang terdiri dari 4 bit, 5 bit, dan yang lebih dari 5 bit, yang artinya masing-masing angka desimal mewakili 4 bit atau binary digit, 5 bit atau lebih dari 5 bit. Kode BCD yang terdiri dari 4 bit yang umum digunakan adalah BCD 8421 karena identik dengan bilangan biner sampai angka 9 bilangan desimal dan di atas 9 berbeda dengan bilangan biner. Berikut adalah contohnya. Lima. Prinsip kerja half adder dan full adder. Rangkaian adder atau penjumlahan adalah rangkaian elektronika digital yang digunakan untuk menjumlahkan dua buah angka dalam sistem bilangan biner. Sementara itu, di dalam komputer, rangkaian adder terdapat pada mikroprosesor dalam blok ALU atau Arithmetic Logic Unit. Sistem bilangan yang digunakan dalam rangkaian adder adalah 1. Sistem bilangan biner. 2. Sistem bilangan oktal. 3. Sistem bilangan desimal. 4. Sistem bilangan heksadesimal. Half adder berdasarkan dua input, yaitu A dan B, maka outputnya adalah S atau sum. S atau sum ini akan dihitung berdasarkan implementasi operasi logika XOR dari A dan B. Selain output S atau sum, masih ada lagi output lain yang kita kenal dengan C atau carry. Nah, sedangkan output C ini dihasilkan dari implementasi operasi logika AND. Prinsipnya adalah output S itu menyatakan hasil penjumlahan input A dan B, sedangkan C menyatakan MSB, most significant bit atau carry bit dari penjumlahan tersebut. Full adder berdasarkan dua input seperti yang sebelumnya atau half adder, maka prinsip kerjanya juga sama seperti half adder. Hanya saja full adder mampu menampung carry dari hasil penjumlahan sebelumnya, sehingga dengan adanya carry tersebut, maka jumlah inputnya sewaktu-waktu bisa jadi 3. Tergantung kondisi carry-nya apakah aktif atau tidak.
6. Prinsip kerja penjumlahan paralel, half subtraktor, full subtraktor, dan pengurangan paralel. Rangkaian penjumlahan paralel. Rangkaian adder masih terbatas pada penjumlahan bilangan sebesar 1 bit. Namun dalam kondisi sebenarnya, kalkulator dan komputer merupakan alat penghitung yang mampu menjumlahkan bilangan biner dalam jumlah bit lebih dari 1. Untuk itu, diperlukan rangkaian paralel yang dapat mengoperasikan penjumlahan terhadap dua bilangan dengan nilai bit lebih dari 1. Rangkaian pengurangan paralel. Rangkaian ini terdiri dari kombinasi rangkaian half subtraktor, full subtraktor untuk melakukan operasi pengurangan lebih dari 1 bit. Untuk melakukan pengurangan biner, bilangan input harus diubah menjadi 2 komplement atau komplement 2 sehingga dibutuhkan inverter. Rangkaian inverter dapat dibuat dengan menggunakan gerbang XOR. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.